Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Yang dinyatakan oleh majelis bahwa tidak ada sesen pun keuntungan pribadi yang kami ambil. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Presiden Prabowo Subianto kembali menggunakan hak istimewanya sebagai pemimpin negara. Setelah sebelumnya memberikan abolisi pada terpidana kasus korupsi, Prabowo kini mengeluarkan perintah rehabilitasi. Penerimanya adalah 3 mantan petinggi PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang dipidana dalam kasus korupsi. Perintah rehabilitasi keluar hanya berselang 5 hari setelah vonis pengadilan. Nama Ira Puspadewi seketika jadi perbincangan publik. Mantan dirut PT ASDP ini dibela warganet karena dinilai tidak bersalah dalam kasus kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Warganet bahkan menjuluki kasus Ira sebagai Tom Lembong Jilid 2. Tetapi majelis hakim punya penilaian lain. Meski Ira dan koleganya tak terbukti menerima aliran dana, tetapi dinyatakan memperkaya suatu korporasi atau orang lain. Kasus itu disebut merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Lalu apa motivasi mereka untuk dengan sengaja merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah dan menanggung risiko pidana penjara? Tidak masuk akal secara logika hukum maupun pengalaman kehidupan bahwa seorang yang akan dengan sengaja melakukan kejahatan berat yang berisiko hukuman penjara tanpa mendapat keuntungan apapun. Dalam semua kasus korupsi yang pernah ada, selalu ada motif ekonomi yang jelas baik berupa pengayaan langsung maupun tidak langsung. Ketiadaan total motif ekonomi dalam perkara ini merupakan indikator kuat bahwa ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan keputusan bisnis yang mungkin tidak optimal. Merespons vonis hakim, Ira menegaskan tindakannya bukanlah korupsi. Menurutnya, keputusan akuisisi semata strategi untuk mendukung operasional ASDP. Kami ingin sampaikan bahwa akuisisi ini adalah aksi strategis yang bukan hanya baik atau menguntungkan untuk ASDP, tetapi untuk negara. Karena dengan akuisisi ini, kami mendapatkan perusahaan dengan izin yang sudah ada moratoriumnya sejak 2017, di mana seluruh izinnya adalah trayek komersial. Dengan trayek komersial ini, maka ASDP dapat memperkuat posisi untuk bisa melakukan subsidi silang bagi perusahaan, bagi daerah-daerah 3T. Oleh Pengadilan Tipikor, Ira divonis 4,5 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Sementara 2 mantan direksi ASDP lainnya, Muhammad Yusuf Hadi dan Hari Muhammad Adi Caksono, masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Kasus ini pun mendapat atensi Presiden. Melalui hak istimewanya, Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi atau pemulihan hak dan nama baik kepada ex-direktur PT ASDP Ira Puspadewi serta 2 terpidana lainnya. Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, rehabilitasi diberikan setelah adanya aspirasi masyarakat melalui DPR. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,
telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Menurut Mahkamah Agung, rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sudah diatur dalam undang-undang. Namun hak istimewa ini tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Yaitu pasal 14 ayat 1, bahwa itu kan Presiden berhak memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa yang diberikan ke Presiden, tentunya dengan pertimbangan yang lebih besar. Untuk kepentingan yang lebih besar. Bagaimana KPK merespons putusan Presiden? Menurut KPK, secara formil, proses hukum terhadap Ira Puspadewi sudah diuji pra-peradilan. Sementara secara material, hakim juga sudah menjatuhkan putusannya. KPK menilai keputusan rehabilitasi dari Presiden bukanlah preseden buruk untuk pemberantasan korupsi. Bagi kami itu bukan merupakan presiden buruk karena ini berbeda ya. Tadi kami bisa sampaikan bahwa yang menjadi tugas kami itu adalah sudah selesai, baik secara formil, pembuktian secara formil maupun secara material. Nah, perlu dibedakan terhadap hasil terhadap putusan itu kemudian saat ini diberikan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif daripada Bapak Presiden. Jadi kami tidak lagi ada pada lingkup dari kewenangan tersebut. Meski demikian, tudingan kriminalisasi terlanjur mengemuka. Menurut praktisi hukum, kasus semacam ini bisa memengaruhi jalannya dunia usaha, khususnya BUMN. Memang jadi ada semacam dilema, loh kok begini keadaannya ya. Tapi kalau misalnya kasus seperti yang dihadapi oleh Ira itu tetap diproses, ya memang juga publik akan merasa, loh siapa yang akan mau bertanggung jawab dan mau menjadi direksi perusahaan BUMN kalau bisa dikriminalisasi misalnya. Jadi dan kalau KPK sudah melihat bahwa tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, nah apakah layak kasus itu diteruskan atau tidak? Nah ini pertanyaannya menurut saya. Jadi kalau kita melihat ya kasus yang seperti ini, judgment rule itu mesti betul-betul dilihat ya sebagai satu guidance, sebagai satu pedoman oleh pengusaha-pengusaha, oleh direksi untuk membuat satu keputusan dan tidak bisa dipidana. Presiden Prabowo mungkin melihat ini dan mendengar ini. Berkaca dari kasus Ira Puspadewi, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Jenderal Sudirman, Ibnu Nugroho bilang, pembuat undang-undang perlu memperjelas makna korupsi agar tak bias di masyarakat. Perdebatan sekarang masyarakat melihatnya, nggak bisa diri sendiri nggak mendapatkan untung di hati korupsi. Padahal kalau kita bicara perkembangan keuntungan itu bisa keuntungan masa depan, bisa keuntungan besok, bisa keuntungan futura, bisa keuntungan orang lain lah. Di sini tampaknya perumus undang-undang besok harus memastikan jika jangan sampai sebagai permasalahan ini menjadikan bias. Kalau perlu memang unsur keuntungan diri sendiri menjadi unsur primer. Nah, itu baru mungkin masyarakat bisa memahami. Tapi kalau ini tidak, makanya disinilah saya kira dalam hal ini ada dua benturan antara pemahaman konsep hukum dan konsep pemahaman masyarakat sebagai rasa keadilan. Loh, yang bersangkutan tidak batas keuntungan kok, kan gitu loh. Meski perintah rehabilitasi kepada 3 mantan direksi ASDP telah dikeluarkan Presiden, tetapi surat keputusannya belum diterima KPK. Walau bukan korupsi murni, kasus ASDP memberi pelajaran berharga bagi tata kelola BUMN. Integritas, niat baik, serta keberanian mengambil keputusan bisnis yang beresiko harus dijalankan penuh kehati-hatian.